Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, dalam hal ini Pak Hadi Suyadi SPD, kemudian Bapak dan Ibu Guru SD 10/1 Makagual. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan saya sampaikan sendiri. Selanjutnya salawat beriring salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan bersalawat kepada beliau, kita semua yang ada di sini dan seluruh anggota keluarga kita kelak mendapat syafaat dari beliau di hari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita santai saja. Ada yang tegang. Sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan pemantik, mohon ditampilkan. Baik. Nah, Bapak Ibu di sini sebelum kita mulai pada penjelasan lanjutannya, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama di sini mengenai setuju atau tidak setuju ya Bapak Ibu. Apakah Bapak atau Ibu setuju bila satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke, semuanya setuju ya. Baik. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju tidak? Setuju juga. Semuanya setuju ya? Tidak ada yang tidak setuju? Yakin? Tidak mau berubah dulu? Oke, baik. Kemudian pertanyaan ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju tidak setuju? Setuju ya, guru itu harus mampu memberikan solusi ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan peman yang terakhir yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju tidak? Setuju. Jadi keempat pertanyaan ini Bapak Ibu semuanya menjawab setuju ya. Oke, nanti di akhir setelah mengikuti diseminasi saya ini, saya berharap Bapak Ibu nanti bisa menemukan jawaban-jawabannya. Jawaban yang pertanyaan di depan ini tadi apakah sesuai atau tidak dengan jawaban kita di awal setelah kita ikuti diseminasi ini. Semoga nanti kita bisa menemukan jawaban yang tepat ya Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya tentang budaya positif. Ini positive mindset. Positive mindset itu atau budaya positif ya. Di situ apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai itu berarti nilai-nilai kalau nilai-nilai yang terapkan itu berarti nilai-nilai yang baik atau buruk. Nilai-nilai yang kita akan terapkan nantinya nilai-nilai yang positif atau yang buruk atau yang negatif. Positif. Kemudian jika kita bilang itu ada nilai-nilai yang baik atau nilai positif, kira-kira nilai positif yang seperti apa, Bapak Ibu? Disiplin, apa lagi? Tanggung jawab, baik, apa lagi? Jujur, apa lagi? Kerjasama, bisa apa lagi? Kreatif. Baik, jadi banyak hal-hal atau nilai-nilai positif atau nilai positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Beberapa strategi pada strategi apa saja yang kita akan untuk menjadi positif, mohon layar. Baik, nah beberapa konsep ini untuk menciptakan budaya ya Bapak Ibu. Nah, untuk menciptakan budaya positif ada beberapa cara. Yang pertama dengan disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, kemudian dari 6 poin itu atau 6 cara, 6 ways itu, kira-kira mana yang paling asing menurut Bapak Ibu? Yang mana? Yang mana Bu Eta? Yang mana Pak? Oke, segitiga. Oke. Jadi dari ke-6 itu yang paling asing adalah segitiga restitusi. Baik, nah nanti setelah ini kita akan mengetahui apa itu segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Tapi sebelum
itu kita ada permainan dulu. Mau di layar. Baik. Bapak Ibu, nah di layar sudah terlihat Bapak Ibu permainan yang terbuka. Coba ya. Bisa terlihat Bapak Ibu, kalau tidak terlihat saya minta ini Bapak Ibu cari pasangan masing-masing. Boleh, ya nggak apa-apa berdekatan. Nanti saya minta, ini langsung boleh langsung dipraktekkan Bapak Ibu. Bapak Ibu pegang atau genggam tangannya satu saja, sebelah saja. Boleh? Ya. Boleh Bu, genggam satu saja. Nah, nanti saya minta Bapak Ibu pikirkan satu saja hal yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Apa saja? Yang paling berharga menurut Bapak Ibu di dalam hidup Bapak Ibu. Boleh itu keluarga, boleh itu harta, apapun yang menurut Bapak Ibu paling berharga. Genggam dalam genggaman itu satu saja, genggam. Kemudian saya minta teman di sebelahnya, Pak Dedi berarti sama Pak Haya. Nah, nanti teman-temannya silakan membujuk, macam boleh merayu. Nah, itu boleh, buka lah, terserah. Ya, terserah mau dibuka atau tidak itu terserah yang punya badan kan. Terserah seorang pemain yang dibuka atau tidak itu bisa dibuka. Oke, coba habis itu gantian, setelah itu gantian siapa yang dibuka, siapa yang merayu. Kita mau lihat siapa yang dibuka, siapa yang tidak dibuka. Silakan. Ya. Berarti kan ada menggunakan ribuan. Ya. Berdasarkan ingin tahuan kita. Baik. Akhirnya tertipu kan? Oke, jadi sudah ya, sudah dipraktekkan. Sekarang pertanyaannya. Ya. Gara-gara ini mau apa dulu? Aku 3 4 bukanya. Oke. Seperti ini betul. Baik. Ya kan tadi satu yang paling berharga isinya Pak. Oke, baik. Sekarang kembali kepada pertanyaannya. Pertanyaannya yang pertama seperti ini Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah percobaan itu tadi ya, pada percobaan yang kita coba tadi itu, apakah Bapak Ibu membuka atau tetap pada menggenggam tangannya? Tetap. Ada yang membuka? Ada. Oke, ada yang membuka, ada yang berarti tetap berani. Oke, tetap. Kemudian pertanyaannya lagi, kira-kira mungkin tidak Bapak Ibu membuka atau menutup tanpa ada paksaan? Mungkin tidak? Mungkin dong. Bisa jadi. Kemudian di situ nanti kita bisa melihat bahwa kita membuka dan menutup genggaman tangan kita, biarpun dengan ancaman, biarpun dengan permohonan dimohon atau dirayuan maut oleh teman kita, bahkan dengan sogokan, membuka atau tidak membuka, itu kontrolnya ada pada siapa Bapak Ibu? Pada diri kita sendiri, bukan dengan teman yang merayu kita tadi. Bukan ya? Yakin Bapak Ibu ya? Oke, jadi kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Artinya mau membuka atau tidak membuka itu ada pada diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Pun dengan kontrol terhadap murid, baik terhadap murid maupun diri kita sebagai guru, kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Next kita mohon Ibu, dari permainan tadi itu ada pergeseran paradigma tentang teori kontrol Dr. William Blazer. Yang pertama, di situ katanya ilusi guru mengontrol murid. Betul tidak Bapak Ibu? Ayo, betul tidak di situ ilusi yang pertama guru mengontrol murid? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Mau tahu jawabannya? Tidak. Kan ilusi guru mengontrol murid, padahal tidak. Murid mengontrol diri dia sendiri. Seperti yang kita mainkan tadi, kita membuka menutup itu kontrol ada pada diri kita sendiri. Nah, ilusi yang terjadi selama ini itu bergeser paradigmanya Pak. Ilusi yang terjadi selama ini guru mengontrol murid, tapi sebenarnya tidak. Jadi padahal mereka itu atau murid itu mengontrol diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Betul atau tidak?
Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul. Yakin? Setahunya Nah, coba, apakah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat? Bagi tapi murid. tidak Iya, bagi murid Pak. Betul Bapak Ibu, bagi murid apakah bermanfaat? kalau semua Nah, coba. kalau semua mungkin tidak. Kalau semua mungkin tidak ya Bu ya, Pak. Kemudian yang lain apa jawabannya kira-kira? Ini kan Sampai di semua situ. penguatan positif. Hmm, Tapi tidak semua penguatan hmm. bisa mengontrol murid. Oke, jadi ilusi tentang penguatan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu juga tidak. Nanti akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Kritik itu ya, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Benar atau tidak? Mereka merasa rendah diri, kemudian bisa juga merasa kecewa. Itu dia. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar atau tidak? Benar atau tidak, Bu Erni? Tidak benar ya? Oke, baik, lanjut. Oke, nah di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus atau penguatan dari luar itu ada rangsangan atau dari luar, kemudian menjadi kepada teori kontrol. Nah di situ stimulus respon atau penguatan atau stimulus dari luar ya. Itu pertama ada realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian kalau teori kontrol, realitasnya atau kebutuhan kita berbeda, iya kan? Kalau dari luar kan realitas atau kita itu sama, kemudian pada teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Benar Bapak Ibu? Baik. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang Anda atau tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Oke, semua perilaku memiliki tujuan. Baik. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku itu nanti kita pelajari pada nanti saya juga akan menayangkan beberapa video sebagai bahan untuk kita pelajari bersama. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau dulu orang lain bisa mengontrol saya, sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena kontrol diri itu hanya ada pada diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Teorinya dan kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah atau stimulus respon. Kalau teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Nah, itu apa artinya Bapak Ibu, model berpikir menang-menang? Apa kira-kira Pak Hadi? Ya, model berpikir menang-menang. Kalau stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sementara teori kontrolnya adalah berpikir menang-menang. Model berpikir menang-menang. Apa itu kira-kira? Oke, berarti yang menang-menang yang artinya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, benar semuanya. Itu teori kontrol. Penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan,
ancaman maupun hukuman. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat disiplin positif. Nah, pada disiplin positif ini ada beberapa itu terkait dengan beberapa nilai-nilai yang berkaitan dengan pelajar profil Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan ini persatu bersangkutan atau berkaitan dengan nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu pelajar profil Pancasila? Ada 6. Berapa? Apa sebutkan boleh? Oke. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Baik. Kemudian lanjut. Oke, Bapak Ibu, ini ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ada 3. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapat imbalan atau penghargaan, menghargai diri, dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, dari ketiga motivasi ini kira-kira Bapak Ibu ada di bunga yang nomor berapa? 3. Oh, Bapak nomor 3. Oh, ini keren Bapak, mantap. Bapak Ibu yang lain? Selain Pak Hadi pilih katanya beliau berada di bunga yang nomor 3. Bapak Ibu yang lain di nomor berapa? Kemudian kalau kita lihat atau terhubungkan juga dengan siswa, biasanya siswa itu beradanya di mana? Tentang motivasi perilaku mereka itu. 1 Pak ya. Oke, baik. Nah, biasanya kalau kita tanya anak-anak, kalau berhubungan dengan motivasi perilaku, biasanya anak-anak kita itu beradanya di posisi 1 dan 2 biasanya, karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapat imbalan penghargaan. Contoh ya, misal nih menghindari ketidaknyamanan hukuman. Mereka itu mau melakukan sesuatu atau mentaati suatu peraturan itu karena mereka takut dihukum, belum dari kesadaran dari diri mereka sendiri atas apa yang mereka lakukan. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan. Biasanya anak-anak itu juga rajin melakukan mengerjakan sesuatu itu karena ada yang diharapkan. Jadi jarang sekali biasanya berada di posisi 3 itu, menghargai dan menjadi orang yang mereka inginkan. Tapi nanti ada fasenya. Dan kadang-kadang bukan anak-anak saja, kita orang dewasa pun seringnya dimotivasi 1 dan 2 ya. Anggap seperti ini, terkadang saya punya tagihan gitu dari bapak pengawas atau apa saya kerjakan, terkadang merasa seperti terbebani gitu ya Pak. Terbebani karena bukan belum berasal dari diri sendiri, karena masih tagihan seperti itu. Jadi masih sering juga berada di takut karena ada hukuman gitu kan, nanti akan disentil sama Pak pengawasnya gitu ya. Kemudian kalau mendapatkan imbalan, saya melakukan itu, nanti saya dikasih apa? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sini kita bisa melihat Bapak Ibu, hukuman itu apa, kemudian konsekuensi apa, kemudian restitusi itu juga apa. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Nah, di sini banyak sekali hukuman atas sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi yang harus terjadi, kemudian restitusi merupakan pilihan-pilihan itu tadi Bapak Ibu. Jadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, coba Bapak Ibu baca sepintas, bisa terlihat tidak Bapak Ibu? Bisa di zoom. Oke. Boleh Bapak Ibu baca sepintas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sudah melihat sepintas, terus Bapak Ibu tuh putuskan mana yang menurut Bapak Ibu paling tepat untuk digunakan. Apakah hukuman, apakah konsekuensi, apakah restitusi? Restitusi. Oke. Kenapa Bu Eka? Karena tidak membuat anak itu down gitu. Oke. Juga ada tekanan bagi dia. Betul. Jadi dia juga bisa berubah dari diri dia sendiri. Oke, baik. Kalau begitu kita lihat apa perbedaan pengertian atau apa
penjelasan tentang hukuman, ya, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu adalah tidak terencana, ya, tidak terencana, bersifat satu arah, kemudian bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi itu bersifat sudah terencana, kemudian sudah disepakati, kemudian bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah, hanya sepihak. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Makanya tadi saya tanya Bapak Ibu, di antara tiga itu pilih yang mana? Konsekuensi, Bapak. Baik, kalau begitu kita lihat beberapa contoh tentang konsekuensi, hukuman, kemudian restitusi. Mohon slide berikutnya. Baik. Nah, di sini konsekuensi dan atau hukuman ya Bapak Ibu. Boleh dipilih menurut Bapak Ibu pernyataan-pernyataan ini apakah konsekuensi, apakah hukuman. Oke. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Coba dulu. Konsekuensi atau hukuman? Ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah. Itu ayo konsekuensi atau hukuman? Kalau saya itu menganggap hukuman. Hukuman yang benarnya? Kalau saya konsekuensi itu sebenarnya dari awal sudah ada semacam kesepakatan. Oke, tadi dia benar kesepakatan dari awal. Kalau dia seperti ini, otomatis ini adalah konsekuensi, Bapak. Kalau ini mencatat. Iya, karena kalau terlambat berarti mereka sudah ada konsekuensinya. Kalau terlambat datang berarti mencatat sebanyak 100 kali, itu konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Kalau dia selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa? Hukuman. Baik. Lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman kembali. Kemudian membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Kemudian lari. Nah, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit dari pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman? Konsekuensi. Baik. Tidak terlihat ya Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian ini dihukum oleh penghargaan. Nah, ini dia Pak. Ini dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, ini yang kita bicarakan tadi bahwa di depan tadi saya berbicara apakah efektif atau tidak gitu ya. Nah, di sini kita akan bisa melihat bahwa dihukum penghargaan itu bisa juga menjadi sebuah hukuman Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Ada yang bisa berpendapat? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa penghargaan jadi bisa dihukum? Sementara selama ini berpikir memberikan penghargaan itu adalah buat ya kelebihan atas apa yang akan lakukan gitu, anak berprestasi kita berikan penghargaan. Nah, sementara konsep di sini penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Kenapa Bapak Ibu? Karena Ya. ketika seorang anak diberi penghargaan atau diberikan hadiah, otomatis anak tersebut harus berusaha untuk mempertahankan apa yang dia capai. Jadi dia itu tidak boleh jadi Oke. prestasinya menurun. Oke, baik. Seperti ini Bapak Ibu. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kalau kita terus-terusan memberikan penghargaan, misal seperti ini, untuk anak yang dapat prestasi atau dapat ranking 1 kita berikan terus-terusan, katakanlah kita berikan hadiah. Apa dia Bapak Ibu sepanjang dari kelas 1 sampai kelas 6 terakhir nanti kita terus-terusan setiap dia mendapatkan prestasi kita memberikan penghargaan. Saya pikir kalau penghargaan itu dalam jangka panjang akan tidak efektif Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita mengambil dari jangka pendek mungkin bisa berlaku. Penghargaan bisa berlaku hanya dalam jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Jika dilakukan dalam jangka panjang itu akan tidak efektif, akan menjadi satu hukuman. Kenapa? Karena anak-anak itu nanti akan
itu karena ada yang diharapkannya. Ya, tidak diiringi atau tidak diimbangi dari keinginan yang ada dari dalam dirinya. Nah, kemudian penghargaan tidak efektif. Tidak efektif. Jika berdampak, maka penghargaan menjadi tidak efektif. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang kembali, anak-anak itu bisa saja disiplin kalau kita berikan itu, kemudian tertib, bisa baik, bisa pintar, ya kan? Tapi sifatnya hanya sementara selagi mereka mendapatkan penghargaan. Begitu tidak diberikan lagi, maka prestasi juga bisa menurun. Itu jadi dampak. Oke. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian juga di situ penghargaan tidak efektif. Kenapa? Karena sama masih berhubungan dengan nomor 1, karena tidak bisa berlaku untuk jangka panjang. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan itu motivasi dalam diri. Jadi anak itu sebaiknya mereka harus kita tumbuhkan kesadaran keinginan dari dalam diri sendiri, bukan diiming-imingi dengan hadiah-hadiah atau penghargaan yang pada akhirnya nanti tidak efektif untuk perkembangan mereka ke depannya, Bapak Ibu. Baik, next. Oke, di sini ada lagi pertanyaan, mengapa keyakinan kelas atau bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu kenapa bukan keyakinan atau bukan peraturan, harus keyakinan? Di antara Bapak Ibu sudah ada yang membuat keyakinan kelas barangkali, atau sudah ada yang menempelkannya? Sudah ya, sudah. Tapi saya terpaksakan. Oke, kesepakatan kelas keyakinan kelas sama ya. Oke, ada yang tahu Bapak perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas? Apa bedanya? Kenapa keyakinan bukan peraturan gitu? Kalau selama ini kan kita bilangnya peraturan kan, tapi sekarang gua jadi keyakinan atau kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Baik, ada yang tahu kenapa? Apa bedanya antara peraturan dan keyakinan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang buat sepihak ya Pak? Iya. Sepihak. Kemudian kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu biasanya dibuat Cara musyawarah sama anak. iya, jadi guru, anak sepakat barulah menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke, next. Oke, mengapa kita memiliki peraturan kan? Ini berarti tentang keyakinan tadi ya Pak. Ini tentang berhubungan dengan keyakinan. Di sini saya berikan satu contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan. Ini kan peraturan kan ya Bapak Ibu ya. Kenapa pada awalnya itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan. Ini merupakan peraturan, bukan keyakinan. Ya. Kenapa saya katakan ini bukan keyakinan? Karena pada saat peraturan harus memakai helm ketika kita berkendara, itu kita ikut tidak Bapak Ibu dalam membuat aturannya? Kita ikut tidak dalam membuat peraturannya? Tidak dong ya. Kita tidak ikut. Iya. Tapi dengan adanya Kita mengikuti peraturan itu berarti ya. Tapi ketika peraturan ini dibuat, kita tidak ada di dalamnya ya Pak. Berarti ini dibuat oleh sepihak. Itu kenapa disebut dengan peraturan, bukan keyakinan. Beda halnya kalau kita kembali kepada nilai-nilai keyakinan. Nah, kalau kita meyakini dengan menggunakan helm, ya kalau kita lagi berkendara maka kita akan selamat. Betul tidak? Kalau kita berkendara menggunakan helm maka kita akan selamat. Setuju tidak Bapak Ibu? Yakin tidak Bapak Ibu kalau kita menggunakan helm atau lagi berkendara kita menggunakan helm kita selamat? Yakin? Mengurangi. Tapi yakin ya? Salah. Bisa ya, membantu ya. Jadi artinya kalau kita katakan seperti itu, dengan menggunakan helm pada saat berkendara, kita yakin bahwa kita akan selamat. Itu artinya keyakinan, karena kita sepakat dong dengan menggunakan helm kita akan selamat. Itu sepakat. Berarti itu adalah keyakinan kita yang kita yakini. Nah, sementara kalau kita tadi menganggap pakai helm kali ditangkap Pak polisi di depan, artinya itu berarti kita masih peraturan, karena kita masih ada yang kita takuti nanti ditilang Pak polisi di depan. Itu nilainya. Kemudian kalau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat, itu tentang apa? Tentang apakah itu aturan, apakah ini keyakinan? Aturan bisa jadi karena pada saat kita COVID, ingat sudah ini adalah aturan wajib, kita harus menggunakan masker di tangan dimanapun di tempat umum, ya kan? Itu adalah aturan. Tapi kalau kita kembalikan kepada keyakinan,
kita mencuci tangan, kemudian pakai masker, kita bisa menjaga kesehatan. Itu beda keyakinan dan peraturan tadi Bapak Ibu. Kalau peraturan itu dibuat oleh satu orang, kemudian ada komunikasi dalamnya, sementara keyakinan itu atau baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat tentang keyakinan kelas dan peraturan ya. Sekarang kita lihat lagi prosedur pembentukan keyakinan kelas ya. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang yang disepakati. Jadi ketika kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu, kita harus meminta kepada semua anak untuk menyampaikan idenya, ide mereka tentang aturan-aturan atau kesepakatan apa yang nanti kita buat untuk kelas kita. Kemudian mencatat semua masukan. Jadi setelah kita meminta anak tadi membuat atau menuliskan apa yang menjadi ide mereka, kemudian kita membuat catatan atau masukan-masukan itu. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, misal contoh kalimatnya biasanya kan tidak boleh datang terlambat. Misal, ya berarti yang positifnya seperti apa? Jangan tidak boleh itu kan itu tentang kalimatnya negatif. Kemudian kita ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif dengan tidak menggunakan kata jangan dan tidak boleh. Jadi kalau misalkan tidak boleh datang terlambat berarti datang tepat waktu. Oke, kemudian misal lagi kita membuat kesepakatan misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Iya, jadi kesepakatan kelas keyakinan kelas itu seperti itu Bapak Ibu, kalimatnya tidak boleh ada kalimat negatif. Kita tidak boleh menggunakan kata jangan atau tidak boleh ya. Jadi jangan membuang sampah sembarangan berarti kalimat positifnya buanglah sampah atau jagalah kebersihan ya kan. Oke, next. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan. Panasan ya? Oke, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Jadi tadi setelah anak kita minta menulis, kemudian kita minta mereka mengumpulkan tadi, kemudian nanti kita rangkum. Dia kan ada yang nanti anak tuh kepada perilaku, misalkan tidak boleh mengejek teman. Jadi yang sama. Jadi ide-ide atau masukan-masukan dari anak yang sama itu dikumpulkan jadi satu. Nanti baru kita ambil satu kalimat yang tepat untuk mewakili atau keterwakilan dari ide-ide yang telah dicurahkan anak-anak tadi. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatangani. Nah, kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas tadi, kita harus menandatangani semua, baik guru, kemudian semua siswa di dalam kelas itu juga menandatangani. Kalau misalkan tidak bisa, tidak untuk kelas rendah biasanya belum bisa tanda tangan ya. Berarti kita menggunakan cat jempol. Kalau bagus nanti Bapak Ibu ya atau jadinya. Jadi nanti setelah kita buat dalam kertas yang bagus atau di karton, mungkin nanti cat tangan atau cat jempol itu bisa jadi pagar hiasannya jadinya. Kemudian keyakinan kelas itu ditempelnya di dinding yang terlihat. Jangan nanti setelah kita buat kesepakatan kelasnya ditempelnya di ujung atau di sudut atas, itu kan tidak terlihat. Itu terlihat bisa seperti di depan sini bisa, atau di depan pintu sini. Jadi begitu anak masuk kelas, mereka langsung melihat kesepakatan kelas yang sudah disepakati sama-sama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah membuat semua ya untuk keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu paham. Next, kita lanjut lagi. Nah, ini ada tentang 5 posisi kontrol guru. Ya. Oke, sekarang kita lanjut kepada 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi posisi 5 kontrol guru itu ada 5 jenisnya atau ada 5 macamnya. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima adalah manajer. Oke, nah kira-kira Bapak Ibu pada saat ini berada di posisi yang mana ini kontrolnya? Di penghukumkah, pembuat merasa bersalahkah, temankah, pemantau atau manajer? Manajer. Boleh namanya saya lemparkan. Jadi Bapak Ibu sekarang merasa posisinya berada di mana? Apakah di penghukum, pembuat merasa bersalah, apakah di posisi teman, apakah di posisi pemantau, atau di posisi manajer? Boleh yang di penghukum? Tidak ada ya, mungkin ada di penghukum ya, Bapak Ibu ya. Kemudian di pembuat merasa bersalah. Nah sekarang gini, saya minta Bapak Ibu simpan saja dulu jawaban dalam hati. Nanti setelah kita melihat bagaimana posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman
baru nanti Bapak Ibu menentukan posisi Bapak Ibu di mana. Oke, next. Boleh? Oke, videonya boleh mohon ditampilkan dia. Iya, baik. Oke, Bapak Ibu kita saksikan dulu ya. Di sini ada saya persiapkan tentang posisi 5 kontrol guru itu tadi. Persilakan. Saya Dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, itu sebagai penghukum tadi ya Bapak ya. Oke, sudah melihat ya Bapak Ibu, posisi guru sebagai penghukum itu kira-kira kalau dinarasikan seperti Bu Guru dengan Sinaren tadi ya. Nah, di situ kan di posisi penghukum Bapak Ibu tuh kira-kira setuju tidak dengan posisi yang barusan kita tonton tadi? Kira-kira setuju tidak dengan posisi penghukum itu Bapak Ibu? Tidak setuju. Tidak setuju, yakin tidak setuju. Oke, kalau kira-kira di posisi penghukum tadi, menurut Bapak Ibu kira-kira bagaimana perasaan anak kita jika kita memperlakukan anak kita tadi seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Guru sedang pikir tadi? Apa perasaan anak kita? Kesal gitu ada. Terus? Dia belum mengungkapkan alasan kenapa dia terlambat. Belum ada. Baik, kamu lagi berkata. Sebenarnya apa sih alasannya? Oke, yang lain kira-kira apa perasaan anak tadi? Ibu Susi, Ibu Sus. Kalau anak dimarah-marah di depan itu tadi, kira-kira kalau sebagai anak apa yang kita rasakan? Apa yang anak itu rasakan? Iya, malu. Kemudian bisa juga jadi apa Pak? Dendam karena mereka membawa rasa kecewa, rasa sakit hati perpanjangan, jadi dendam. Kira-kira posisi penghukum sudah tergambar ya? Jangan langsung gue Pak, langsung posisi penghukum baik. Lanjut gue Pak, kita sekarang masuk ke posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf, ya, Bu. Maaf sekali. Kalau di posisi pembuat rasa bersalah, terlihat ya Bapak Ibu tergambar sekali ya. Kira-kira apa yang dilakukan, apa yang dipertanyakan oleh Ibu Guru pikir tadi kepada Naren itu selalu sepertinya Naren merasa bersalah sekali kan. Seperti mereka dia merasa dituntut kepala sekolah harus begini. Jadi pembuat rasa bersalah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi posisi kontrolnya seperti itu. Jadi kalau kita pernah melakukan hal yang seperti itu, berarti kita berada di posisi pembuat rasa bersalah. Makanya nanti kelima-limanya kita tayangkan. Lanjut di posisi teman. Ya, ini kalau kita menempatkan
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, itu memposisikan diri di posisi kontrol sebagai teman. Lanjut lagi, Bu. Ini posisi pemantau atau monitor ya. Ini masih Naren. Pokoknya Naren masih banyak. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, terakhir posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, oke. Selesai. Oke, sudah terlihat jelas tergambar ya Bapak Ibu, posisi 5 kontrol tadi dimulai dari sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga tadi sebagai teman, kemudian sebagai pemantau atau monitor, dan sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol itu kan bisa kayak perbandingannya. Tadi kan di awal saya tanya Bapak Ibu, posisi mana? Tadi Pak Adel juga saya manajer, Bu Epa juga manajer. Yang lain tadi saya belum tahu jawabannya. Nah sekarang, tadi kan saya bilang simpan dulu jawabannya di dalam pikiran dalam hati. Sekarang saya mau nanya, setelah melihat narasi dari kelima posisi kontrol guru tadi itu, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Kalau pengennya sih tetap pengennya. Betul Pak, betul sekali. Cuman antara Iya. anak-anak Iya. kita enggak. Iya benar. Jadi kita berproses ya Pak. Jadi yang benar. Kebetulan yang untuk contoh itu kan Iya. masa SMA. Iya, Kalau anak- iya kan beda rasanya Pak ya. SD sama SMA pasti beda ya, pasti berbeda. Betul sekali
sebagai percontohan tadi adalah SMA. Cuma seperti yang kita harapkan, posisi terbaik kepada kontrol guru itu adalah posisi manajer, karena di situ kita memberikan solusinya itu bukan dari kita, anak itu sendiri yang bisa mencarikan solusi terhadap permasalahan yang mereka rasakan atau yang mereka alami, kemudian mereka mencari pemecahan sendiri, dan di sana tidak ada namanya hukuman atau konsekuensi. Kalau yang tadi yang pemantau atau monitor itu masih berbicara tentang konsekuensi, ya kan? Kamu tahu kan, datang jam 7.30, kamu tahu konsekuensi, kalau berarti masih berbicara konsekuensi. Sementara kalau di posisi manajer itu sudah tidak ada hukuman konsekuensi, hanya saja jalan keluar atau solusi yang ditemukan oleh anak itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Dan harapannya juga kita bisa berada di posisi manajer, ya, posisi yang terbaik, ya Bapak Ibu. Harapan kita seperti itu. Next, ya, mudah-mudahan ya Pak. Amin. Oke ya, berubah ya. Berarti pengennya manajer gitu ya. Baik Bapak Ibu, kembali lagi ke layar. Itu penjelasannya ya tentang penghukum pemberang. Jadi ada dampaknya. Kembali kita lagi melihat pada posisi penghukum itu kan, kalau kita menghukum tuh menghardik ya Bapak Ibu. Sering ya menghardik itu apa? Marah-marah yang suara dengan nada tinggi. Naren gitu ya. Kamu ya. Kalau kita, kamu, matanya masih melotot ya. Oke. Jadi menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian berkacak pinggang. Sering ya Bu, Bapak Ibu, kalau kita lagi dalam posisi emosi itu sering lepas kontrol kan, berkaca pinggang, kemudian membentak, kemudian ada hukuman, kemudian bentuk hukuman juga bisa fisik, bisa verbal, kadang nggak tahan karena masuk tangannya gitu ya, kamu ya, gitu ya. Oke, itu kalau di posisi hukum. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Itu pasti ada dampak. Dampaknya itu anak menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru atau map yang tertentu. Seperti itu, jadi berdampak. Jadi kalau kita di posisi penghukum, maka dampaknya kira-kira seperti itu. Kemudian pada posisi pembuat merasa bersalah. Nah, pada pembuat merasa bersalah ini biasanya suara lembut namun menyalahkan siswa. Seperti tadi kan, kamu bagaimana sih? Nanti kalau kamu tidak seperti ini, ibu akan dimarah kepala sekolah loh. Nadanya sudah lembut, tapi kan tetap membuat anak itu merasa bersalah ya, karena kesalahan dia, ibu gurunya yang kena imbas seperti itu. Kemudian ya, guru menanyakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Kemudian dampaknya itu membuat siswa merasa bersalah pasti, kemudian rendah diri dan menarik diri. Jadi anak-anak itu kalau terlalu sering pada posisi itu mereka, maka akan menjadi menarik diri atau introvert, lebih tertutup anaknya. Kemudian di posisi teman itu guru bersikap ramah, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ya, kalau kita mengambil posisi sebagai teman, dampaknya murid bergantung pada satu orang saja, kemudian membuat siswa tidak mandiri. Kenapa dikatakan murid berdampak satu orang? Itu seperti ini nih, Pak Hadi bisa mengambil posisi sebagai teman. Contoh ya, ini ada contoh ya Bapak Ibu. Nah, bisa jadi nanti anak Pak Hadi itu nurutnya hanya sama Pak Hadi saja, karena mereka merasa Pak Hadi lebih mendekatkan kepada mereka. Kan Pak Hadi mengambil posisi sebagai teman. Jadi dampaknya kira-kira seperti itu. Ada dampaknya juga jika kita memposisikan diri kita sebagai teman. Jadi anak itu sering tergantung hanya pada satu orang. Jadi dia nanti tidak mau mendengarkan guru yang lain. Dia hanya mau mendengarkan guru yang beranggap sebagai teman saja tadi, seperti itu. Next, ya, identitas berhasil, kemudian pemantau itu tetap memantau, kemudian saat siswa diberi sanksi. Pasti ada sanksi juga di sini. Dampaknya menghitung hadiah, hukuman yang diberikan tanpa nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian di posisi menjana ini yang kita harapkan, jadi Bapak Ibu posisi terbaik yang sama-sama kita usahakan kita berada di posisi ini. Yang pertama, suaranya netral ya, tidak ada yang naren, tidak ya, naren, Bu Susi gitu ya, Bu Susi, ya Allah, ya Rabbi, udah masuk akal, tapi kita berusaha untuk masuk akal ya Bu. Baik, mudah-mudahan setelah ini kita bisa bergeser gitu ya Pak, dari posisi nomor berapa gitu menjadi manajer, kita harapkan kita seperti itu ya. Oke, suaranya netral, kemudian netral itu kemudian identitas positifnya berhasil, mengajukan pertanyaan, kemudian bermakna membantu siswa memecahkan masalah. Jadi bertanya, kemudian membantu anak, mengarahkan anak atau menuntun anak itu untuk mereka mencari sendiri solusi pada permasalahan yang mereka hadapi.
Jadi sekarang berlari menuju posisi mengejar ya Pak Adi. Tapi kalau Pak Adi dari awal mengejar ya beliau ya. Kalau posisi berlari ya Bu. Tapi harapannya setelah ini nanti kita berada di posisi mengejar semua. Baik, selanjutnya kita kepada kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu kan mempunyai kebutuhan dasar. Di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, fisiologi, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar yang dimiliki atau yang harus ada pada manusia. Nah, kebutuhan dasar 5 ini menurut Bapak Ibu apakah hanya orang dewasa saja? Apakah anak-anak juga memiliki kebutuhan hidup sama seperti ini Bapak Ibu? Anak-anak juga butuh ya? Butuh bertahan hidup ya? Oke, benar ya Pak? Jadi ini kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya untuk orang dewasa ya, berarti anak-anak juga mempunyai kebutuhan hidup seperti kebutuhan dasar ini, seperti kasih sayang dan diterima, kemudian bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kemudian saya mau tanya lagi Bapak Ibu, di sini kan bertahan hidup. Nah, apakah kebutuhan untuk memperbanyak keturunan seperti kebutuhan bereproduksi secara biologis, apakah itu kebutuhan termasuk kebutuhan Bapak Ibu? Termasukkah kira-kira? Termasuk tidak kira-kira Bapak? Termasuk ya? Termasuk itu kebutuhan biologis bertahan hidup ya? Bertahan hidup dong, bertahan hidup dong, ya kan? Ya, baik. Kemudian kalau kasih sayang, ya kasih sayang, ya. Jadi orang dewasa dan anak-anak sama-sama mempunyai kebutuhan dan kebutuhannya juga tidak hanya kepada orang dewasa saja, tapi anak-anak juga membutuhkan itu. Nah, kemudian lanjut kepada contohnya Bu. Contoh, iya. Nah, sini kan tadi ada kebutuhannya. Nah, kalau di sini narasinya seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, ini kira-kira kebutuhan apa? Apakah kasih sayang? Apakah kebebasan yang tadi? Apalah ya. Apakah kesenangan? Apa kira-kira? Kesenangan ya Bu, sudah terlihat jelas ya Bu. Saya senang katanya kan, berarti ini kebutuhan hidup tentang kesenangan, yang memenuhi kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini iya kasih sayang dan diterima. Oke, yang ketiga hebat ya Pak ya. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini kebutuhan apa Bapak Ibu? Aku hebat kan, bisa membuat ibu guru bisa mengejar aku katanya. Iya, penguasaan Pak ya. Baik, terus apalagi yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini apa? Kebebasan. Betul sekali. Good. Next, lanjut Bu Eva. Nah, ini tentang dunia berkualitas. Oke, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Tentunya orang-orang yang keluarga, kemudian orang-orang yang menyayangi kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Apa Pak? Apa? Ya, satu aja pilih yang paling penting, nilai kebaikan atau kebajikan dalam hidup kita itu menurut Bapak yang paling penting di hidup Bapak itu apa? Tanggung jawab ya Pak. Baik. Kalau Bu Eva apa kira-kira? Jujur. Pak Dedi? Kalau kita menyayangi orang tua kita, pasti kita mendapat berkah. Oke, saling menyayangi, menghargai ya. Oke, baik. Jadi kalau berbeda-beda ya nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup kita itu. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan yang ada pada diri Anda? Jadi kalau kita nih menjadikan diri kita seorang idealis nih, karakter apa yang paling Anda inginkan yang ada pada diri Anda? Perfeksionis mungkin? Apa Bu Eva? Ada yang mau bercerita? Apa karakter yang jika kita menjadi seorang idealis gitu, kita tuh pengen menjadikan diri kita seperti apa Bapak Ibu? Sempurna? Nggak mungkin ya Bu Eva ya? Menjadi apa? Lebih bertanggung jawab ya. Oke. Kemudian nah ini lagi nih, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Jadi dalam hidup ini tentu ada pencapaian-pencapaian ya Pak. Jadi kalau ditanyakan apa pencapaian saya, kalau ditanyakan ini apa pencapaian, mungkin pada
Pada karir, kalau saya pikir pada karir, pada tahun kali bercerita tentang saya, pada tahun 2014 saya lulus PLPG, ya Bu Eva, kemudian mendapat sertifikat dan sertifikat pendidik menandakan keprofesionalan seperti ini. Itu pencapaian dan bisa membanggakan. Idealnya ya, berarti idealnya guru ya Bu Eva ya. Oke. Kemudian ini ada lagi. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ayo Pak Adi. Ini saya yakin Bapak bisa berbagi ini Pak. Jadi Pak, dia ceritakan ya bagian perjalanan hidup Anda, katanya Pak. Di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Boleh pakai mic nggak Pak? Boleh nggak Pak? Saya penasaran gitu Pak kan? Boleh Pak? Boleh. Ya boleh Pak, boleh bercerita. Baik. Ya. Terima kasih. Terkait dengan di mana merasa telah tercapai titik puncak dari kehidupan kita, mungkin kita bertolak kepada cita-cita kita dari kita masih di masa anak-anak. Siap. Walaupun terkadang cita-cita kita ketika anak-anak itu bisa saja berubah, ya. Betul. Karena kadang-kadang hanya bisa ngomong apa yang dia lihat ketika dia mengucapkan cita-cita saya ingin jadi tentara. Betul. Cita-cita saya ketika ingin jadi polisi. Di saat dia atau mereka melihat seseorang yang entah di tayangan TV dan lain sebagainya. Artinya cita-cita akan bisa berubah pada masanya. Nah, kemudian terkait dengan boleh dikatakan puncak atau kepuasan, dari masing-masing orang itu berbeda. Kalau saya terus terang dari awal saya memang gimana ya? Saya suka menjadi pemimpin. Siap. Dan itu pun tergambar dari saya ketika masih bujangan. Saya sudah disenangi pemuda dari Karang Taruna, dari tingkat RT, RW sampai ke desa. Ketika itu alhamdulillah apa yang saya bawahi, yang saya koordinir, alhamdulillah sukses dan bisa jadikan contoh untuk generasi mereka yang sekarang. Nah, kemudian di situ juga pada saat yang sama entah bagaimana anugerah datang, saya des beneran. Artinya saya sudah ada jiwa kepemimpin di situ, dan untuk seterusnya saya selalu menggeluti apa yang menjadi tanggung jawab saya. Ketika saya jadi guru, ya saya usahakan semaksimal mungkin bahwa saya jadi guru, pemimpin dari anak-anak saya, anak murid saya. Ketika saya jadi kepala sekolah, mohon maaf, saya juga berusaha untuk semaksimal mungkin bagaimana memanage daripada satu pendidikan yang saya pegang. Begitu juga ketika saya jadi kepala desa. Gimana ya? Saya kalau cerita hal yang seperti puncak hidup Anda di mana? Iya. Ya itu tadi. Jadi Saya Iya, betul. menyenangi apa yang saya kerjakan, apa yang menjadi tanggung jawab saya. Itu aja. Terima kasih. Baik. Titik mana atau puncak dalam hidup Bapak itu ketika Bapak berhasil memimpin, berhasil menjadi seorang pemimpin ya Pak, dalam artian entah itu sebagai pemimpin pembelajaran kita sebagai guru di kelas, kemudian ketika Bapak pernah menjabat sebagai kepala desa, kemudian menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi ketika berada di puncak itu, maka hal yang terpenting yang perlu kita lakukan adalah bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pilihan kita ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Next kita lihat lagi ada apa Bu? Oke, nah ini yang menjadi pertanyaan di depan tadi ya Bapak Ibu, dari beberapa pilihan yang paling asing adalah restitusi. Nah, restitusi di sini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Pada segitiga restitusi ini ada ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, coba di zoom in atau zoom out. Iya, itu terlalu besar, kecilin dikit boleh Pak. Ya, terlalu imut. Oke, terlihat ya. Semua orang pasti ini bisa naik juga sih.
Ya. Iya. Oke, segitiga restitusi ada 3 tahapan pada segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, pada menstabilkan identitas itu, contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi di posisi atau pada saat menstabilkan identitas, kita bertindak atau memberikan pengertian kepada anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian di tahap validasi kebutuhan, kita biasanya menanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jadi kita memvalidasi kepada mempertanyakan kepada anak mengapa mereka melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini nilai-nilai apa yang kita sepakati? Berarti ini terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Kemudian ada lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya. Jadi pada restitusi ini 3 tahapan itu harus kita lalui, harus dilaksanakan agar hasil yang kita dapatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Next. Oke, ada segitiga restitusi, ada videonya Bu. Tapi udah. Oke, bagi ini ada contoh tempo hari saya melakukan segitiga restitusi kepada anak yang membuat kesalahan. Mari kita saksikan. Terima kasih pada jamaah dan ibu. Sebelumnya ini mau tanya dulu, Wanda, kira-kira apa? Nah, ini di posisi menstabilkan identitas. Pada caranya, tahu nggak caranya apa kira-kira? Ya. Oh, terus kenapa buat mama nangis? Kenapa? Mama marah. Kemudian mama marah ada alasannya dong. Kenapa mama? Ini validasi ya. Jadi masalahnya tadi pagi itu Wanda lagi mengajar, kemudian diganggu oleh mama. Terus anak kesal. Jadi kami kurang kembali ya, masa berarti dari kami Wanda mengambar. Terus ketika ada mengambar malah mengganggu, ya mengganggu, kemudian karena diganggu Wanda jadi marah, jadi kesal sampai buka meja. Oh, jadi karena Wanda buka meja malah jadi takut. Terus menangis. Oke, baik. Kalau gitu, ini makan dulu. Kamu Wanda ini kan sebelum kita melakukan sesuatu kan ibu sudah membuat aturan-aturan kita sepakat, dan itu disebut dengan kesepakatan kelas. Di kelas kita ada kesepakatan kelas dong. Ada, kemudian ada beberapa komisi, ada beberapa kesepakatan kita sepakati bersama. Bisa Wanda menunjukkan kembali apa saja kesepakatan kita. Berarti disiplin ada, kemudian datang selalu ke waktu juga. Kemudian ada beberapa kesempatan yang lain yang sudah kita sepakati bersama itu, ya kan? Nah, kira-kira menurut Wanda atas kejadian dari pagi yang membuat Sumawa sampai menangis ketakutan dari mama, kira-kira ada
pelanggaran tidak ada kesepakatan di kantor. Terasa? Iya. Kemudian kalau merasa ada pelanggaran, kira-kira kesepakatan pastinya memang sudah dalam. Oke, mengenai teman-teman, oke. Sekarang Anda sudah tahu, kemarin kita sudah berkatakan bahwa semua anggota keluarga itu harus menyepakati dan bersama-sama harus mematuhi kesepakatan yang kedua. Tapi Anda sudah sadar membuat teman-teman sendiri nangis karena marah-marah atau tidak menghargai sama teman. Kemudian kita kan tidak boleh bunyi, ya kan? Jadi kita tidak menghargai teman berarti salahnya tadi sudah marah-marah, berarti dilanggar adalah tidak menghargai. Oke, sekarang sudah tahu apa yang sudah dilanggar. Kira-kira apa yang mau Anda lakukan untuk berusaha untuk melakukan memperbaiki wilayah ke depan dan seperti apa? Membuat diri lebih baik lagi. Oke, apa lagi? Iya, apa lagi? Ya, jadi tergambar ke depannya berarti manja, belajar setia, melakukan perbaikan, ya. Berarti nanti keluarga bilang kali-kali harus menghargai temannya. Kemudian apa lagi? Tidak marah-marah. Oke, kembali ke slide Ibu ya Pak. Baik. Oke, itu sudah ucapan terima kasih ya. Setelah kita closing, berarti seperti ini Bapak Ibu ya. Dari video singkat tadi tergambar bahwa restitusi yang kita lakukan kepada anak itu yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas kita menanyakan gitu. Kita tanyakan kepada anak apa yang sudah mereka lakukan gitu. Kemudian mereka merasa bersalah atau tidak. Kemudian kenapa mereka melakukan itu. Jadi hal-hal atau 3 tahapan dalam restitusi itu, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi. Validasi itu artinya menanyakan kebenarannya, apakah benar mereka melakukan kesalahan itu, kemudian apa alasannya. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kalau mereka yakin dan mereka sudah paham betul mereka melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, kemudian bagaimana cara kita menuntun dan mengarahkan mereka untuk menemukan solusi terbaik yang terbaik berdasarkan ide mereka sendiri untuk menyelesaikan pembahasan yang dihadapinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu kurang lebih. Jadi dari awal sampai akhir, mulai dari disiplin positif, ya nilai-nilai kebajikan, kemudian 5 posisi kontrol guru, kemudian yang terakhir adalah restitusi. Nah, setelah kita sama-sama berbagi di diseminasi ini, harapan saya nantinya kita ke depannya sama-sama bisa menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah kita ini. Semoga ke depannya sekolah kita bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan kita juga lebih bersemangat lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, karena di layar itu sudah terima kasih. Jadi kegiatan kita pada hari ini saya rasa selesai sampai di sini Bapak Ibu. Jika nanti ada yang mau ditanyakan kembali atau yang kurang dipahami dari penjelasan sepanjang awal sampai akhir tadi, boleh berjumpa lagi dengan saya di lain sesi gitu. Boleh bertemu saya langsung untuk mempertanyakan lagi, atau kita nanti buka diskusi terbuka lagi Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akhiri kegiatan kita hari ini. Terakhir lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktunya, meskipun sudah siang harusnya kita sudah pulang ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu masih bersedia berada di ruang ini menemani saya dalam menyelesaikan tugas CGP saya ini, khususnya di modul 1.4 tentang diseminasi penerapan disiplin positif. Baik, dari awal sampai akhir terlalu banyak yang saya sampaikan, pasti ada salah janggal dalam penyampaian ini Bapak Ibu. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.